Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Niti Melani pada mata pelajaran sejarah. Nah, hari ini kita masih membahas tentang organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Akan tetapi yang kita bahas yaitu tentang organisasi ekonomi global. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam organisasi ekonomi regional, nah sekarang kita cek ya macam-macam organisasi ekonomi global. Yuk. Pertama, GATT. GATT atau disebut dengan Regional Agreement of Tariffs and Trade. GATT merupakan aturan perdagangan internasional yang disetujui oleh 23 negara pada tanggal 30 Oktober 1947 di Jenewa, Swiss, dan melalui efektif dilakukan mulai 1 Januari 1948. Tujuan GATT adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, serta penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Nah, pada sidang terakhir GATT di Marrakesh, Maroko, pada bulan April 1994 disahkan bahwa GATT diakhiri dan berganti menjadi WTO atau World Trade Organization. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Indonesia terlibat dalam organisasi ini? Nah, jawabannya Indonesia terlibat ya. Indonesia bergabung pada tahun 1950. Masuknya Indonesia ke GATT itu membuat kebijakan ekonomi Indonesia banyak menyesuaikan dengan kebijakan GATT. Begitu juga ketika GATT berubah menjadi WTO. Yang kedua, organisasi WTO atau World Trade Organization. WTO didirikan pada tanggal 1 Januari 1995 menggantikan GATT. WTO muncul akibat adanya pemikiran untuk membentuk suatu badan tingkat tinggi yang permanen untuk mengawasi bekerjanya sistem perdagangan multilateral. Selain itu, untuk menjamin agar negara-negara peserta GATT mematuhi peraturan-peraturan yang telah disepakati serta memenuhi kewajiban-kewajibannya. WTO memiliki tujuan antara lain mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan perdagangan yang merugikan. Lalu, meningkatkan volume perdagangan di dunia. Kemudian, mengembangkan sistem perdagangan multilateral. Berikutnya, meningkatkan pemanfaatan sumber kekayaan dunia untuk meningkatkan produksi dan transaksi jual beli barang. Nah, anggota WTO hingga tahun 2017 berjumlah 164 negara anggota dan memiliki 22 negara pengamat. Ketiga, organisasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan September 1960 di Baghdad, Irak oleh 5 negara, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan Venezuela. Nah, pendirian OPEC merupakan respon terhadap keberadaan perusahaan minyak bumi multinasional milik Amerika Serikat yang sering melakukan monopoli pasar terhadap minyak bumi. Nah, tujuan utama dari OPEC adalah mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di antara negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasaran agar terdapat supply yang berkelanjutan bagi konsumen dan juga pemasukan yang merata bagi produsen. Untuk memasuki keanggotaan OPEC, ada syarat khusus yang sudah ditetapkan, yaitu harus mendapatkan persetujuan dari minimal 75% negara anggota termasuk 5 negara pendiri OPEC. Jumlah negara anggota OPEC hingga tahun 2016 adalah 14 negara yang berdiri dari 6 negara Timur Tengah, 6 negara Afrika, dan 2 negara Amerika Selatan. Keberadaan organisasi ekonomi global banyak memberikan pengaruh kemajuan ekonomi Indonesia. Indonesia pernah menjadi anggota OPEC pada tahun 1962 dan keluar di tahun 2008. Keluarnya Indonesia disebabkan karena tidak mampu memenuhi kuota ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan migas dalam negeri. Nah, pada Januari 2016, Indonesia bergabung kembali, tetapi anggotanya dibekukan akibat menolak untuk memotong produksi minyak sebesar 5%. Ya, kita masuk pada mata pelajaran sosiologi, yaitu tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Akan tetapi yang kita bahas hari ini yaitu tentang konsep pemberdayaan komunitas lokal. Nah, konsep pemberdayaan itu sejalan dengan community development, yaitu proses pembangunan jejaring interaksi. Dilakukan untuk mengembangkan kualitas hidup masyarakat dengan cara meningkatkan kapasitas semua anggota komunitas. Kemudian, kecenderungan dalam proses pemberdayaan yaitu terdiri dari 2. Yang pertama, pemberdayaan primer. Nah, dengan menekankan pada pemberian sebagian kekuatan atau kemampuan sehingga individu dapat berdaya. Kecenderungan yang kedua adalah pemberdayaan sekunder. Nah, ini dengan menekankan pada pemberian dorongan atau motivasi kepada individu. Diharapkan komunitas dapat memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Suatu pemberdayaan dilakukan karena munculnya pemahaman adanya ketidakberdayaan komunitas, yaitu masyarakat tidak memiliki kekuatan atau powerless. Selain itu, faktor penyebab lain di luar ketiadaan daya adalah adanya ketimpangan yang meliputi ketimpangan struktural, ketimpangan kelompok, dan ketimpangan personal. Nah, meningkatkan kemampuan atau kekuatan dari sebuah komunitas bukanlah hal mudah, sehingga pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya berfokus pada tercapainya program, melainkan juga terhadap tingginya partisipasi atau keterlibatan dari komunitas itu sendiri. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.